Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Kenong Jalan-Jalan. Jangan lupa like, subscribe untuk notifikasi mendapatkan informasi seputar perjalanan saya. Truknya mau kemana nih? Kita salip saja. Jadi hari ini saya ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, di Kopeng itu di Kecamatan Getasan. Di sini banyak objek-objek wisata, terutama wisata alam. Jadi cuaca hari ini cukup cerah, jadi saya akan melakukan perjalanan menuju Gunung Telomoyo. Teman-teman, bagi kalian yang sudah melihat video yang lain mungkin bisa dilewatkan, kalau belum boleh mengikuti video saya ini. Jadi jalan ini menghubungkan antara kota Salatiga dan kota Magelang. Jadi kanan kiri ini berupa perbukitan dataran tinggi sekitar 1000 mdpl mungkin. Jadi cuacanya sejuk, tidak terlalu dingin teman-teman, dan jalannya mulus. Nanti saya akan ke Telomoyo via Dalangan. Kita belok kanan, nanti akan tembus sampai pintu masuk Telomoyo, itu belok kanan. Nanti saya di puncak itu belok kanan dan akan melewati perkampungan. Sepanjang kanan kiri adalah hotel, ada villa, ada guest house, ada motel, dan masih banyak lagi. Harganya terjangkau. Tadi saya di Loren Hotel Kopeng, tidak jauh dari pasar wisata sama SPBU di Kopeng ini. Oke. Saya sarankan kalau kesini tuh enaknya rental motor, jadi bisa kemana-mana, tidak satu objek wisata aja, bisa berbagai objek wisata yang ada di sini. Ini mau ke melihat Gunung Merbabu, dari puncak Merbabu Park juga bisa teman-teman dari sini. Cuacanya sangat cerah sekali. Ini termasuk Kabupaten Semarang, tapi dekat sama kota Salatiga, tidak jauh, sekitar 8 km dari sini. Ngeplok pertama saya mau ke Gunung Telomoyo. Kalau dari Magelang itu sekitar 22 km, kalau dari kota Salatiga sekitar 8 km. Jadi tidak terlalu jauh dari kota Salatiga. Nah, kita belok kanan di sini. Lurus tadi nanti ke Magelang. Lewat di bawah overpass itu, nanti kalau dari Yogyakarta belok kanan, kalau dari arah Semarang itu belok kiri, atau dari Secang. Nih pemandangannya tuh. Kanan kiri ini bibit sayuran banyak sekali, dari kol, dari sawi, dan tanaman lain. Kita ke bawah lagi. Lagi nih suasana perkampungannya. Jadi kalau teman-teman banyak duit ya, itu bisa beli rumah di sini, jadi menikmati masa tua. Sangat indah sekali. Kalau mau ke kota Salatiga tidak terlalu jauh, dan pemandangannya dikelilingi oleh pegunungan, terutama pegunungan Merbabu dan Telomoyo kayak gini. Orang kota kalau banyak duit tinggal di dekat daerah-daerah yang sejuk kayak gini. Cuacanya apa itu, udaranya masih bagus, oksigennya masih bagus. Kita meluncur ke bawah terus. Ini jalur alternatif ini, jadi mungkin ada jalur utama ya. Kita ke bawah aja. Cukup enak jalannya. Jadi ke sini tuh ya paling enak, terutama jalannya. Kayaknya ada jalur lagi, saya kurang paham, nanti kita tanyakan. Ke Telomoyo itu lewat sini, Dalangan, sama kayak Ambarawa juga bisa dari Ambarawa.
petani, mau ke sawah. Jadi masih kuat, umur 70 itu masih tergolong masih belum tua banget kalau di sini. Jadi sehat. Yang depan itu Gunung Telomoyo teman-teman. Jadi kalau lewat sini itu bisa melihat, kalau cerah itu gak tertutup kabut itu Gunung Telomoyonya kelihatan tuh. Nah itu Gunung Telomoyo, nanti ada towernya di atas itu. Nah, nanti viewnya melihat gunung-gunung yang ada di sekitar gunung yang tingginya di atas 3000 itu kelihatan semua dari sini. Nanti saya akan ke puncak itu. Semoga selamat sampai tujuan, amin. Tidak usah pakai jaket soalnya tidak terlalu dingin. Saya bayangin 24 derajat. Jadi tidak usah pakai jaket kalau masih kuat yang dingin. Kita turun terus ini nanti. Ini petani ini ke kebun nggak pakai helm udah biasa di sini. Jadi mungkin udah kebiasaan karena tidak pakai helm, jadi udah wajar. Kita lanjutkan lagi. Video ini saya skip. Jadi mungkin agak lama dan agak panjang. Karena saya juga ingin mereview semua jalanan yang menuju ke objek wisata Gunung Telomoyo ini. Jadi nggak saya skip. Tapi di sini tuh ini, nah, kita belok kiri. Kalau ke kanan itu nanti mungkin tembusnya jalan lingkar luar Salatiga, mungkin juga bisa dari situ. Nah, teman-teman kalau dari Salatiga itu nanti kan, kalau dari Solo itu sebelum terminal Tingkir kan ada jalur lingkar selatan, itu belok kiri aja sekitar 7 kilo. Itu nanti ada jalur Pang, itu nanti ke Kopeng berapa kilo, ke Magelang berapa kilo, itu belok kiri aja. Nanti tembusnya di sini kalau kalian. Tapi kalau dari kita belok kanan. Nah ini kita memasuki gerbang selamat datang untuk masuk ke kawasan Pegunungan Telomoyo. Kita jalan-jalan dulu. Jadi ini sebelum kita memasuki ke puncak Telomoyo, jadi ini namanya ini tempat untuk drop off atau parkir atau tempat untuk berhenti semua wisatawan sebelum memasuki Gunung Telomoyo. Jadi wisatawan itu berhenti di sini. Jadi ke atas itu harus naik jeep, tidak boleh pakai mobil. Tapi kalau bawa motor pribadi itu boleh. Ini tempat parkirnya di sini. Itu banyak jeep yang ada di parkiran. Dari sana warung makan. Nah ini wisata untuk beli makanan itu di kanan jalan ini ada juga. Nah itu ini parkir mobil untuk beli oleh-oleh itu ada juga di sini. Ini, parkir motor. Ini untuk loket masuk. Jadi loket masuknya berapa? Kita nanti bayar dan kalih pinten Mas? Kalih 30 ribu 20 orang 22 orang. Oke, nuwun. Kita nunggu dulu. Nambel ban tambah angin. Malam ini tesih nggih enten ini, Pak. Malam ini nggih enten lihat mriki. Oh, malam Minggu terutama nggih. Nggih, malam Minggu. Malam Minggu. Hari biasa nggih kathah. Hari biasa nggih kathah. Apa enten sing dodol nggih sing atus enten. Posong enten nggih enten. Enten.
Nyewa jeep niku pinten, Pak? Nek saniki kawan atus Oh, 50. nah nggih, lebaran niku. Nggih. Wis biasane kawan atus. Oh. Yang puncak 700. oh, puncak Tilomoyo pun balik melih ngeten. Nggih. Oh. Napa enten camping juga ning dhuwur niku, Pak? Enten. Enten. Komplit berarti. Jadi lewat dalangan mriki lewat pundi melih? Liwat mriki kan liwat pagar gejok. Pager napa? Pagar gejok niku munggah Banyu Biru. Oh, Banyu Biru niku, Nggih. lewat mriku. Ini mrigine kan ngeten. Oh. Mriki landi. Nggih, leh curam mriku nggih. Nggih. Mriki agak landai. Nggih. Ini viral-viralnya tahun pinten nih, Pak Rian? Nggih sekitar gangsal tahunan benar. Hasil tahunan nggih. Dalan anyar niku digawe niku nggih. Nggih. Rame. Alhamdulillah. Enten pemasukan. Jalan apa itu? Kulo Kalimantan. Kalimantan lho. Nggih. Bisa banget. Kalimantan terus dolan-dolan mriki mon. Ah nggih. Lebaran, lebaran. Nggih, ajeng lebaran. Masuk. Ben rame, Mas. Kan rame. Ben rame. Kan kesempatan ini kan kayak biasanya ada loh. Ini buat macet ya. Nggih. Biasanya rame. Loket 24 jam 15.000. Jadi kalau mau kesini malam hari juga bisa, mau camping bisa. Jadi 24 jam non-stop. Ini petualangan sesungguhnya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan dan balik keadaan sehat selalu. Ini setelah memasuki gerbang pintu loket. Tadi kita akan naik ke atas. Untuk jalan ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan roda 4. Jadi kalau ada persimpangan itu salah satu akan berhenti. Ini bekasnya kanan kiri ini ada pelebaran dicor ini. Ini saran aja teman-teman. Jadi pastikan motor itu kalau naik sini itu semua dari onderdil pengeriman terutama itu keadaan baik. Karena ini jalannya nih terjal, naik, turun dan berkelok-kelok. Kalau kalian nanti kampas atau rem kalian itu sudah ada tanda-tanda mau ngeblong kan tidak cakram lagi, itu saya sarankan stop. Nanti kalau dilihat di YouTube lain itu ada ini, ada air nanti di pinggir-pinggir jalan itu buat pelancong atau wisatawan untuk menyiram kampas remnya. Itu saran saya itu teman-teman. Nanti di atas itu banyak spot untuk foto, terus banyak ski view, terus banyak lagi lah nanti. Nanti kita review satu persatu. Kita review satu persatu kayak gini. Ini kalau pegunungan ini nih apa, tanahnya itu yang punya ini perhutani. Jadi ini termasuk cagar alam yang dilindungi. Kalau dilihat ini tanamannya itu campur-campur ini. Jadi kayak cemara itu udah jarang-jarang juga nih. Pinus itu jarang juga. Petunjuk jalannya itu kurang jelas. Saran saya untuk pengelolanya ini diperbanyak untuk petunjuk jalannya, terutama yang berbelok-belok, terus kondisi jalan yang tidak bagus kan, terus tebing itu harus dikasih petunjuk lagi biar wisatawan itu biar selalu waspada gitu. Kayak gini tuh yang dari atas tadi. Jadi ini saya itu berangkat pukul 8 pagi. Ini rata-rata orang itu yang berangkat pukul 4, pukul 5 dini hari karena ingin melihat sunrise dari timur. Karena sunrise itu nanti akan cahayanya itu agak
apa itu, pagi itu agak kuning-kuning ke orengan itu, jadi untuk foto itu bagus itu, dengan latar belakang Gunung Merbabu yang paling dekat atau Gunung Andong teman-teman. Ini kalau saya kalau lewat sini malam nggak berani, walaupun ada batasnya, karena ini kalau kita terlena dikit ini akan masuk ke jurang dan pindah alam. Jadi saya tidak, yang penting selamat. Alun-alun Waton ke Lagon, kita naik terus. Kita naik terus. Tadi itu bisa lewat sini, terus bisa lewat Pager Gedong katanya. Tapi katanya itu perkampungannya itu jalannya itu lebih sempit, terus tanjakan, tikungan, curam. Kita naik lagi. Ini belum mencapai pertengahan ini teman-teman. Jadi jarak dari, saya lihat di map tadi, jarak dari pintu masuk ke puncak itu sekitar 7 km kurang lebih. Kalau standar itu ya sekitar 30 menit berjalan ke atas. Jadi aksesnya kayak gini, kayak gini. Jembatan ini untuk pengelola, saran saya sih agar memanjakan wisatawan atau pengunjung ini, jalannya itu perlu direnovasi atau dihaluskan biar wisatawan semakin banyak dan puas dengan harga tiket segitu. Ini masih ada kerang nggak ya di atas ini ya? Mungkin teman-teman kalau pernah berkunjung di sini, apakah masih ada kera yang ada di sini? Tuh, itu awannya udah mulai kelihatan. Kita naik terus. Ini tebing, yang kiri ini tebing. Tapi ini hutannya udah gundul. Tanaman-tanaman keras itu udah hilang ini. Jadi semoga ditanamin pohon keras agar tidak terjadi longsor, bisa menahan erosi gitu di panjang tebing jalan ini. Nah, ini listriknya udah naik nih. Tuh ada kabel listrik, ada 3 pasang, ada tiangnya. Kita naik terus. Ini agak berbelok ini. Oh enggak. Oh, ke atas. Nah, ini teman-teman, kalau saya saranin itu kalau di sini tuh jangan weekend, Sabtu Minggu atau libur-libur besar, karena infonya itu di swapoto yang di atas itu, di di pos 1, pos 2, pos atas itu pasti banyak orang pengunjung di situ. Jadi sesak padat, kalau mau ambil foto itu susah gitu. Jadi kalau hari-hari biasa aja, biar agak jarang, biar bisa mengambil foto dengan latar belakang gunung-gunung yang bisa dilihat dari Gunung Telomoyo ini. Nah ini tuh Gunung Andong. Ini ada orang jualan apa ini? Bekas jualan warung. Kalau dilihat dari video YouTube itu yang paling banyak itu yang atas itu, orang jualan nanti. Mau foto latar belakang gunung juga bagus. Kita naik terus. Kita naik terus. Ini ada papan rambu
belok kanan, naik dan tikungan. Ini sekitar 4 kilo dari bawah. Nah, sebelum naik disarankan untuk membunyikan klakson. Ini akses yang paling terjal. Ini belok kanan nih. Nah, belok kanan, naik, ambil belok kiri lagi, naik. Harus dilebarkan ini. Kita naik. Perjalanan udah sekitar 4 kilo lagi, kurang lebih 3 kilo. Ayo kita naik. Oh, nih naik. Ini wisatawan udah mendapatkan momen-momen indah dalam foto. Ada Instagram lewat. Ternyata motor jadul juga kuat. Kalau enggak ini yang 4 tak pakai gigi ya, 150 cc, mantap. Naik terus, jadi jeep itu lewat sini, tapi rata-rata itu dunia setengah 5 seperti mau ke Bromo itu. Bromo itu jam 4, setengah 5 itu udah melewati hutan lindung Tenger, kawasan hutan lindung Tenger, Bromo, Semeru. Ini juga jalannya yang ke wisata Gunung Bromo. Belok-belok ambil ke jurang kanan. Kanan ini ada untuk melindungi atau pagar, agar kalau ada apa-apa itu masih ada pembatasnya. Ternyata lumayan jauh juga dari pos tadi. Mungkin baliknya cepat, karena kita biasanya kalau perjalanan belum tahu itu agak lama karena belum tahu lokasi. Tapi kalau sudah tahu itu pikiran cepat. Kenapa itu ya? Nah, mungkin teman-teman bisa komen kenapa kalau belum tahu tempat jauh, tapi kalau sudah tahu tempat sedekat mungkin. Mari nanti saya akan mereview sebentar, tidak lama, dan akan balik lagi. Ini Gunung Andong itu, buat foto. Kita taklukkan Gunung Telomoyo. Ini pos berapa ini? Itu ada warung makan, buat foto, itu bayar berapa? Biasanya bayar foto-foto di situ. Retribusi biar untuk perawatan. Itu Gunung Andong, itu Gunung Merbabu. Nah, Gunung Merapi itu di belakangnya Gunung Merbabu, tidak kelihatan. Itu ada tempat parkir di situ. Mau beli pop ini juga bisa. Pakai Scoopy juga kuat ternyata kalau gitu. Scoopy. Itu ada Kasiku. Taklukkan Gunung Telomoyo. Kalau Gunung Telomoyo ini, kalau saya lihat di Google, ini sekitar 1700 mdpl, cukup lumayan. Nah tuh, indah sekali ciptaan Tuhan. Di bawah itu, di lembah itu banyak rumah-rumah penduduk, seperti rumahnya padat sekali. Nah, kayak jalur sungai mati. Sungai Bengawan. Mantap sekali. Itu Gunung Sumbing itu. Mungkin ya, nanti kita tanyakan. Kalau sini itu berarti Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Ngaran, mungkin bisa lihat dari sini.
spot fotonya paling atas yang paling bagus. Jadi di atas itu ada tower-tower banyak, tempat untuk apa, bangunan untuk foto. Ini kalau ini aspalnya bagus ini, kayak gini. Ini ya, ini yang sering dibuat nongkrong itu sini, karena pengambilan foto yang paling bagus, terutama sunrise matahari warna oranye itu bagus itu kayak gitu. Ke atas lagi. Jadi kalau sambil melihat gunung itu harus kita hati-hati. Nah itu jangan sampai terlena dengan keindahan alam sehingga mengakibatkan kita kecelakaan atau mengganggu orang lain sehingga mengakibatkan insiden atau ansiden. View-nya Masya Allah bagusnya. Ini dipakerin. Kelihatan gunung itu dilihat dari jauh itu sangat bagus sekali, tapi kalau didekati ternyata berbatuan. Dari motor kurang angin apa, remnya kurang cakram. Bagus ya, untuk selfie foto. Dan di sini saya kesini untung cuacanya terang kayak gitu teman. Kayak gitu. Gunung Merbabu, maka gunung berapi Merbabu itu ya. Ini foto. Itu kalau nggak hati-hati jurang itu di bawah. Udah mudi lagi foto. Ini buat foto yang paling bagus ya gini. Ini ada dikenakan tiket parkir. Nggak tahu kalau foto ini bayar nggak. Ini mataharinya udah tinggi. Ada tempat foto juga. Nah, itu bayar 10.000 ke atas, ada penjaganya. Akhirnya sampai di puncak Telomoyo. Nah, ini teman-teman, ini adalah puncak paling tinggi yang ada di view Gunung Telomoyo. Di Pakri. Kayaknya belum dibuka ini. Oh belum, masih naik lagi ternyata. Salah saya. Masih naik lagi teman-teman, maaf karena saya baru pertama kali. Jadi ini ternyata ini puncak tertingginya ini ada towernya banyak. Langsung ini aja mas, nggak usah lama-lama. Akhirnya sudah sampai di puncak Telomoyo yang ada di Kabupaten Semarang. Nah ini 10.000 per orang. Nggak usah. Nah ini itu gunung apa itu mas? Gunung apa ini? Itu Sindoro. Sindoro. Oh berarti ini nih Sembiring ini mas? Sumbing ini. Oh ini Gunung Andong mas? Oh itu Gunung Andong. Ini gunung apa nih? Oh berarti Gunung Merbabu Merapi mereka ya? Belakang sana. Ini kayak lembah ano ini. Ini kok gunung apa nih mas? Gunung Ngaran, Senes. Tapi ini tesek Kabupaten Semarang nih, nggih. Ada niki nggih. Tuh kayak gitu di bawah. Di lembah ada rumah-rumah. Ini dulu bukan bekas sungai ya, cuma lembah aja mas ya. Kayak gini. Itu Gunung Andong, Gunung Sumbing, sanahnya Gunung Sindoro. Ini Gunung Andongnya jelas sekali. Banyak perumahan yang di bawah. Padat sekali di lembah-lembah.
Ini tadi dari atas ke pos bawah, ini Gunung Andong tadi, yaitu Gunung Merbabu. Jadi semakin cerah karena hari ini terang. Oh, itu lembah rumah-rumah yang di bawah tadi. Tuh, Gunung Merbabu. Berarti Gunung Merapinya di belakang sana ya, Mas ya? Belakang Merbabu sana. Wisatawan terutama anak muda untuk melihat sunrise di pagi hari. Setelah saya tadi lewat Gunung Telomoyo, nah ini balik ke Kopeng lagi. Nah, wisata yang dekat Kopeng ini sebenarnya kayak gini, wisata alam teman-teman. Ini view-nya berupa pemandangan kebun-kebun yang dikelola oleh warga sekitar. Ini ada tomat, ada kol, ada lonceng, ada cabai. Ini tidak jauh dari pasar sayur wisata yang ada di Kopeng sini. Kalau sebenarnya ini wisatanya kayak gini, wisata alam nih. View-nya itu depan itu ada gunung, dengan tadi Gunung Telomoyo, ada Gunung Gajah, nanti ada rawa pening juga kelihatan gitu kalau cuacanya bagus ya. Nanti itu di warga-warga itu ada jualan hiasan itu, bunga-bunga itu yang di pot itu kayak gini. Ini jadi petani pagi itu lagi menanam, ini kol, ini lagi tanam. Nah, ini terong, ada tomat, tuh itu Gunung Merbabu. Kalau saya lihat ini di sini tidak ada ini apa, peternakan sapi perah, mungkin tidak cocok gawanya. Nanti lain kali akan ke Boyolali, saya akan melihat peternakan sapi perah yang ada di Boyolali. Kita akan jalan-jalan ke sana. Oh, ini kanan kiri ini rumahnya udah bagus-bagus, banyak villa, jarang villa, ini hanya rumah kampung aja. Seger pagi hari, view-nya cantik, nyaman. Ini desa wisata yang ada di Kopeng. Jadi setiap halaman rumah penduduk ini ditanamin ini apa, bunga-bunga yang ada di pot, itu dijual ke wisatawan yang berkunjung. Ini ada rumah, saya kira villa. Ini dekat wisata ini apa, Agropark Merbabu, cari aja Agropark Merbabu. Ini rumah warga, banyak ini bunga-bunganya. Saya kurang hafal ini bunga apa karena saya tidak gitu hafal nama bunga-bunga yang ada di sini. Cuma anggrek sama mawar, bebek, situ aja lah. Wah, ada bibit stroberi ya teman-teman. Kalau mau beli bibit stroberi bisa juga di sini. Kita turun lagi, cocok kayaknya tinggal di sini nih, karena nggak jauh juga dari kota-kota besar. Kopeng namanya, Kopeng, dusun Kopeng. Nah, kita turun lagi. Mungkin sampai di sini teman-teman. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.